Ibu Ningsih itu sangat besar sekali bagi kita di Women Movement Indonesia ini. Yang kita tadi awalnya tidak kenal, kita dipersatukan di dalam Women Movement ini. Ibu-ibu yang terkasih, selamat sore. Saya menyapa kita juga untuk kita yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Selamat sore. Kita boleh kasih emoticon, lambaian tangan, ataupun juga mungkin senyum, love, terserah ibu-ibu ya. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa saya sangat mengasihi ibu-ibu semua. Ibu-ibu luar biasa ya. Meskipun sekarang sudah onsite, saya masih tetap kok Bu Ningsih, tetap lihat dari HP ya, cuman saya off cam selalu. Jadi tetap mengikuti. Memang nama HP-nya saya tidak taruh Evi Harepa. Ya, ibu-ibu yang terkasih, itu karena saya sangat diberkati di dalam Women Movement ini. Jadi kita boleh ajak banyak perempuan di luar sana yang belum mengerti arti pelayanan, ya bagaimana pengaruh perempuan yang berdampak bagi gereja, keluarga, masyarakat. Kita boleh mengajak mereka untuk ikut bergabung. Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan ya dari sesi Ibu Julia ya dari Bali. Nah, kita akan melengkapi bersama-sama satu hal yang tidak lepas dari kehidupan kita. Ya, satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita yaitu masalah. Ibu-ibu, kalau dikatakan itu masalah ya, setiap manusia dunia ini ya pasti di dalam hidupnya dikatakan akan menghadapi yang namanya masalah. Selama manusia itu hidup, masalah pasti akan tetap menghampiri kecuali bila manusia itu mati. Ya, jadi masalah itu beraneka ragam seperti masalah pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, teman hidup, dan masih banyak lagi yang lainnya. Biasanya bila di dalam hidup kita dilanda masalah, kita merasakan bahwa di dalam diri kita itu ada tekanan-tekanan, pressure yang sangat kuat yang membuat kita itu bisa menjadi dalam kondisi panik, tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, saat masalah datang, biasanya ibu-ibu yang terkasih, ada dua pribadi yang datang menggoda ya dan mempengaruhi kepada kita. Yang menggoda yang baik itu adalah iblis ya, dan satu lagi pengaruh yang baik itu adalah suara hati Tuhan. Bila Tuhan datang, dia akan memberikan kekuatan supaya kita dapat menghadapi persoalan tersebut. Sedangkan kalau dari iblis, ia akan menyarankan kita bagaimana untuk mengambil jalan pintas supaya masalah itu cepat selesai. Nah, hari ini kita mau melihat bersama. Tadi Ibu Ningsih sudah sampai ketika banyak masalah datang, kita akan juga mengalami tekanan psikologis. Emosi kita juga akan terpengaruh. Di dalam kesehatan mental kita terpengaruh, yaitu kita bisa mengalami depresi, stres yang sangat berat. Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 sebagai pedoman kita hari ini berangkat dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ibu-ibu yang terkasih, atau perempuan-perempuan yang luar biasa sore hari ini. Kita melihat di area kuning tulisan ini, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau Rasul Paulus bisa bicara seperti itu, berarti dia mengalami, dia melewati masa-masa yang terberat seperti itu. Bagaimana cara pandang dia terhadap hal yang menimpanya, yang membuat dia melihat apakah yang harus dia lakukan. Ya, apakah dia harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan atau sebaliknya. Namun kita melihat tegas bahwa di dalam pernyataan ini dia sangat tegas sekali memberikan pernyataan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Ya, dan dijelaskan pengalaman-pengalaman ketika dia mengalami hal itu. Dalam senang,
Dan bukan hanya dalam kesenangan, di dalam ketidaksenangan juga, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, dan ditegaskan di power statement-nya terakhir. Sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Nah, ibu-ibu, hari ini mengapa Tuhan mengizinkan masalah menghampiri? Ya, kita belajar. Ibu-ibu pernah enggak mendengar kisah ini ya, tragedi keluarga Mercy? Kalau kita yang ada di Jawa Timur, pasti kita tahu ya tragedi ini udah lama benar ya, tapi ini sangat memberkas sekali. Ketika waktu itu saya membuka koran dan juga melihat kembali ya sumber-sumber berita, ya, tragedi yang dialami keluarga Mercy. Ibu-ibu mungkin sudah pernah mendengarkannya, tapi saya anak yang lucu-lucu, ya, anak yang masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan, itu sudah lama sekali ya, kurang lebih tahun 2007. Nah, saya angkat kembali. Nah, kelima jenazah tersebut memberikan satu story yang sangat miris dan sangat sedih ya, kalau kita bilang bisa dijadikan juga ironis sekali ya keadaan ini. Bagaimana dalam satu masalah yang besar di dalam diri Ibu Mercy tersebut, dia tidak kuat. Jadi dia tidak ingin dia melewatinya sendirian. Dia ingin bersama dengan orang-orang yang dia kasihi, yaitu anak-anaknya. Nah, ibu-ibu, dari berita yang didapatkan, peristiwa menggegerkan itu baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 11 Maret tahun 2007 siang. Diduga mereka itu tewas pada hari Sabtu malam. Sebelum bunuh diri, Bu Mercy ini mensejajarkan keempat anaknya yang sudah tewas di tempat tidur ya. Jadi dia bunuh anaknya dulu ya, dia tewaskan dulu anaknya. Yang keempat itu di tempat tidur mereka di daerah Waru ya. Nah, tak lama kemudian Ibu Mercy ini menyusul. Dia menyusul, tak jauh dari kelima mayat itu terdapat surat yang ditulis oleh Mercy sendiri. Ya, ketika tim ya TKP melihat situasi yang ada di tempat itu, mereka menemukan ada tulisan sepucuk surat yang berisi ucapan terima kasih kepada suami Mercy yang juga ayah dari keempat anak-anaknya yang berumur 11 tahun, 9 tahun ya. Nah, 9 tahun laki-laki, 9 tahun perempuan, ada yang kembar ya berarti, dan juga anaknya yang kecil. Nah, ya, baru usia 1,5 tahun. Nah, kalau kita melihat kisah ini, tentunya kita diajak kembali ya mengingat-ingat. Kalau kita yang ada di Jawa Timur, pasti kita digegerkan dengan peristiwa ini, itu pasti akan terlintas di benak kita. Sampai hati seorang ibu bisa membunuh anak-anaknya dan dia juga menghabisi dirinya sendiri. Nah, kita melihat bagaimana suaminya mungkin ya. Di sini kita melihat bahwa sosok Bapak Henry, dia adalah bapak yang dikatakan dia punya profil yang tenang gitu ya. Nah, ketika dia mendengar bahwa orang-orang yang dikasihinya telah pergi, lalu dia juga menerima ada berita dari SMS suami istri yang dikasihinya, dia mengatakan, sayang aku sudah membunuh anak-anak kita. Ibu-ibu yang terkasih, jalan pintas yang cepat dilakukan oleh Ibu Mercy. Kita nggak ngerti apa motivasi yang membuat dia tega dan bisa menghabisi keempat nyawa anaknya. Dan pada akhirnya dia juga ikut bersama dengan anak-anaknya. Nah, bagaimana tekanan seorang suami ketika melihat hal itu? Coba, tentunya itu berangkat dari mana ibu-ibu? Dari masalah yang sangat berat, tekanan-tekanan yang sangat fatal di dalam dirinya. Dia tidak mampu, dia tidak kuat. Mungkin dia tidak juga memiliki teman untuk berbagi. Selanjutnya kita lihat kasus yang kedua. Ya, Dwi Krismawan. Ini juga kisah yang lama yang akan kita dengarkan. Ini adalah Bapak Dwi Krismawan. Nah, tragedi kecelakaan yang dialami melalui perjalanan baik dari darat hingga udara menyisakan kisah kelam tersendiri bagi Bapak Krismawan ya.
Namun beberapa peristiwa tersebut menjadi sebuah pelajaran berharga juga ketika kita mengikuti cerita ini akan menelusuri mengapa terjadi hal seperti itu. Nah, sama halnya dengan kisah beberapa waktu yang lalu ada dua pilot Indonesia ya yang juga akhirnya keduanya lolos dari maut setelah pesawat itu menabrak gunung, tapi akhirnya selamat gitu. Nah, keajaiban tersebut dialami oleh Bapak Dwi Krismansyah ya dan juga Krismawan dan Kapten Sigit. Jadi dia itu adalah co-pilot yang mendampingi yang mendampingi Pak Dwi Krismawan. Dia seorang instruktur dan dialah yang melatih dari Pak Krismawan tersebut. Beruntung pada akhirnya bagaimana ibu-ibu, keduanya selamat meski dengan kondisi wajah yang penuh dengan luka bakar. Nah, tragedi itu sudah 20-an tahun silam ya, tapi ini kisah-kisah yang sangat tidak lepas dari ingatan ya, terutama bagi saya secara pribadi karena waktu itu saya sangat getol-getolnya mengikuti peristiwa-peristiwa yang bagi saya apa yang menjadi pelajaran bagi tidak sama usia muda waktu itu untuk saya jadikan sebagai pelajaran berharga ke depan di dalam hidup saya. Nah, kita melihat yang tadi kisahnya bahwa Pak Dwi Krismawan. Nah, keduanya selamat dengan Bapak Kapten Sigit dan mereka selamat dengan kondisi tadi dikatakan sangat tragis, mereka penuh luka bakar. Nah, kejadian tersebut itu di tanggal 28 Januari 1997 kalau tidak salah ya. Nah, waktu itu saya baru tingkat udah kuliah masih baru-baru kuliah ibu-ibu ya. Nah, ketika diundang oleh Kick Andy, dia menceritakan baliknya dapat selamat dari maut. Nah, jadi Dwi sebagai calon pilot mengalami luka bakar 50% di tubuhnya. Sementara Kapten Sigit itu mengalami 27% saja luka ya. Jadi sejak hari itu keduanya pun tidak yakin untuk bisa meneruskan mimpi mereka, bahkan hidup dan masa mereka. Mereka merasakan bahwa masa depan itu terasa sangat suram. Di dalam tayangan Kick Andy, sang instruktur Kapten Sigit mengungkapkan jika keselamatan pesawat itu disebut dengan control flight into terrain. Ya, jadi maksudnya ada masih kontrol yang bisa ditangani. Nah, kondisi terjadi saat pesawat berada dalam kontrol pilot dan tidak mengalami masalah teknik, tapi secara tidak sengaja jadi mengarah ke bawah, lalu balik lagi ke pegunungan, lalu turun lagi ke air, kemudian mengalami hambatan yang lain. Nah, pada akhirnya tidak bisa dikendalikan dan akhirnya crash menarik gunung gede, alhasil pesawat terbakar dan jatuh. Kapten Sigit dan Bapak Dwi pun pingsan. Saat mereka ada di dasar, tubuh keduanya sudah terbakar yang membuat mereka itu menjadi cacat permanen. Namun dengan mujizat Tuhan, mereka berdua selamat dari maut ya. Saat kecelakaan terjadi, Sigit yang menjadi instruktur saat itu masih berusia 23 tahun. Bahkan Dwi yang diundang oleh Kick Andy, Andi F. Noya tahun 2006 ya, mengaku bahwa ia sempat meminta kepada dokter untuk dilakukan suntik mati kepadanya karena dia dalam satu tekanan besar menganggap masa besar terjadi dalam dirinya. Dia menganggap masa depannya sudah suram. Namun pada akhirnya dia mengalami pemulihan, pemikirannya diperbarui dan dia dapat mau menata ulang kali kehidupannya ya. Akhirnya Sigit menikah dengan Ibu Menuk ya, dan Dwi menikah dengan Ibu Betania Eden itu ya, kekasih yang baru ia kenal selama 3 bulan saat itu terjadi. Ini dia. Nah, sekarang mereka sampai hari ini mereka berbahagia ya ibu-ibu ya. Nah, ada masalah ya, ada masalah yang kita hadapi bisa membuat kita jatuh. Nah, atau apakah kita mau juga bisa membuat bertumbuh, tergantung dari bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, ada masalah yang membuat kita jatuh. Tadi kita sudah melihat satu case, ya, satu masalah yang membuat jatuh, terpuruk. Melihat dari sisi masalah itu, fokus kepada masalah itu. Ya, kita lihat kejadian, ada 2 kejadian ilustrasi yang boleh kita lihat pada sore hari ini. Kemudian
satu lagi masalah yang membuat untuk bertumbuh, bangkit. Nah, ini tergantung sekali lagi bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, hari ini kita melihat kembali, ada 5 maksud Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup ini untuk menjadikan kebaikan bagi kita. Ya ibu-ibu ya, mengapa Tuhan memberikan masalah selalu dalam hidup kita? Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah mungkin suami istri, masalah dengan anak, mungkin masalah dengan diri kita sendiri yang belum beres, belum selesai, ya. Nah, tapi Tuhan inginkan kepada kita bagaimana kita meresponi itu. Dan jika kita berangkat dan melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, 5 maksud Tuhan ya. Kita boleh lihat untuk mengarahkan kita. Untuk mengarahkan kita. Ada kalanya masalah yang kita hadapi, Tuhan izinkan untuk mengarahkan kita kepadanya. Dan menyadarkan kita bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, ibu-ibu, kadang-kadang kita dalam satu tekanan, ya, kita lelah seperti yang 2 minggu lalu Ibu Julia sudah sampaikan, ya lelah, terus kita merasa khawatir, capek dalam diri kita nggak dapat solusi, aduh bagaimana ini terjadi. Tapi dalam satu titik kita melihat harus bangkit. Harus bangkit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita bukan hanya mengatakan, Tuhan tolong aku dari masalah yang besar ini. Tetapi bilang, Tuhan aku tahu bahwa Engkau lebih besar dari masalah yang kuhadapi. Ya, ibu-ibu yang terkasih, jadi kita disadarkan bahwa kita itu gak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, setiap hari pasti kita akan menemukan yang namanya masalah. Baik itu masalah ringan, berat, sangat berat, ya. Namun kita di sore ini diingatkan bahwa Tuhan izinkan itu untuk supaya kita memandang Tuhan, melihat Dia, lalu melihat apa maksud Tuhan di balik masalah ini. Jadi masalah bisa menjadi suatu cara yang Tuhan pakai untuk menarik perhatian kita. Ya, bagaimana artinya kita di dalam kehidupan kita berkata, oh iya ya, ternyata saya ini belum bisa apa-apa dan saya bisa lewati semuanya ini ternyata karena ada Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Ibu-ibu pernah nggak mengalami yang namanya ketika ada satu masalah, ya kita tadinya sudah berpikir udah capek ya, kemudian kita udahlah nggak tahu lagi, semua gelap seperti yang dialami oleh Pak Krismawanti. Tetapi pada satu titik kita mengalami yang namanya suara Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, hai mari bangkit, kamu itu orang percaya. Kenapa kamu harus fokus dan melintas-lintas di daerah masalahmu itu saja? Nah, kita diingatkan ya ibu-ibu, supaya kita untuk melihat bahwa Tuhan itu ada selalu dalam setiap sekolah kehidupan. Pembelajaran demi pembelajaran akan terjadi di dalam sekolah kehidupan. Kita nggak bisa menolak apapun itu yang terjadi. Ya, nah saat kita merasa diri kita kuat, Tuhan tidak dapat berkarya di dalam diri kita ibu-ibu. Kita kuat karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Itu tadi, tujuan masalah itu adalah untuk mengarahkan kita pada Tuhan. Ya ibu-ibu, satu kali saya merasakan satu ini ya, masalah yang sangat berat ya. Masalah yang sangat berat itu adalah ketika saya kehilangan papa yang saya kasihi. Ya, saya kehilangan papa. Kenapa? Papa itu bagi saya itu anak perempuan sangat dekat dengan papanya ya Ibu ya. Lalu saya kalau ada setiap pergumulan pelayanan saya berdoa ya, kemudian saya juga ajak papa saya berdoa. Ketika papa itu pergi ya, kayaknya saya ini dalam satu depresi yang sangat besar. Padahal saya sudah dalam posisinya sebagai seorang pelayan Tuhan ya, tapi saya masih merasakan kedagingan saya itu sungguh membuat saya meronta-ronta, saya nggak siap menerima kehilangan. Ya ibu-ibu yang terkasih, jadi saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, saya kehilangan orang yang saya kasihi. Tetapi pada satu titik, saya bangkit loh ibu-ibu. Saya mikir, kenapa ya saya sampai ngurung diri, kemudian saya nggak mau keluar, ya, kemudian saya nggak bisa ramah seperti biasanya.
ya. Lalu saya pun ngomong seperlunya. Jadi itu ada perubahan-perubahan itu sangat dahsyat ya. Lalu akhirnya makan pun berkurang ya, dan saya pun tidak bisa berkomunikasi lagi dengan orang-orang sekitar saya. Karena apa? Ketika waktu jenazah itu masih di depan saya sepertinya biasa saja. Orang menangis-menangis, saya sepertinya nggak bisa mengungkapkan, saking shock dan masih ada tekanan yang sangat besar. Tapi ketika sudah dikebumikan, kemudian saya masuk rumah itu, kemudian saya melihat, waduh, saya merasakan Tuhan, papa saya kenapa cepat diambil. Nah, ibu-ibu mungkin juga pernah mengalami pengalaman yang lain. Mungkin di dalam kehidupan kita mengalami masing-masing. Nah, dalam satu titik itu saya berpikir, kenapa saya harus melihat masalah itu selalu? Ya, saya ke kuburan selalu, terus saya selalu bolak-balik ke makam, nggak mau pulang ke Jakarta. Saya masih berat untuk meninggalkan kota kelahiran saya, Pematang Siantar di Sumatera Utara. Ya, saya sulit untuk pulang. Saya bilang sama suami saya, Papa pulang bawa anak-anak. Saya masih mau di sini. Ibu-ibu yang terkasih, ya pada satu titik saya membaca buku. Dikatakan di dalam buku itu tulis seperti yang saya tuliskan di slide ini. Saat kita merasa tadinya ada satu kalimat sebelumnya, saat kita rasa kita down, berarti kita tidak percaya ada Tuhan bersamamu. Dan saat kita merasa diri kuat, Tuhan tidak dapat berkarya di dalam diri kita. Namun saya sebelumnya itu saya berkata begini, Tuhan saya pasti kuat, ya, nggak perlu dengan nasihat orang lain, saya pasti bisa kuat sendiri menghadapinya. Nah, ibu-ibu, tapi apa yang terjadi saat saya merasa diri saya kuat? Saya merasakan hampa, gitu loh ya. Kuat dalam pengertian gini, nggak perlu firman Tuhan, nggak perlu orang lain menasihati saya, nggak perlu orang memberi kepada saya penghiburan-penghiburan. Nah, saya pasti bisa mampu, saya bisa kuat-kuat, tapi saya palsu gitu ya, fake gitu ya. Saya merasa saya kuat, tapi sebenarnya saya itu lemah dan menutup karya Tuhan di dalam diri saya. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada kita. Saat kita menghadapi masalah dan kita merasa, oh saya mampu menghadapinya, saya bisa kok, tanpa orang-orang saya bisa. Di situ stop, kita harus katakan, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak berkarya lagi di dalam diri kita. Jangan merasa diri kita lebih kuat atau lebih hebat dari orang lain. Tetapi hendaklah kita selalu berserah. Di sini dikatakan apa? Bergantung kepada Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan. Ibu-ibu, kita pasti mengalami banyak hal. Saya melihat Ibu Ningsih kemarin ada di dalam TSW memberikan foto-foto ya. Ibu Ningsih juga ada menyampaikan pembinaan pembekalan di Solo. Ya Bu ya, di Solo ya. Dan saya percaya support yang diberikan itu juga sangat besar bagi ibu-ibu yang ada di sana. Ibu-ibu yang terkasih, kadang-kadang kita juga boleh hadir bagi orang lain. Supaya apa? Orang lain juga boleh dikuatkan lewat kehadiran kita ya, untuk mereka bisa bangkit. Kita butuh orang yang boleh bisa caring dengan kita. Kita juga punya teman, komunitas yang bisa membuat kita memiliki pandangan yang positif dan relasi yang positif. Namun satu hal yang penting, kita nggak bisa terlalu bergantung juga kepada orang lain, tetapi kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Ingat, jangan kita berkata bahwa saya lebih kuat, saya pasti kuat, saya bisa kuat. Ibu-ibu, jangan merasa diri kita lebih kuat atau lebih hebat dari orang lain. Tetapi hendaklah ketika datang masalah itu kita berserah, kita bergantung kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tadi 2 Korintus 12 ayat 9-10 berkata, di garis yang kuning ini saya ulangi, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu yang menjadi pembelajaran bagi kita hari ini. Bagaimana dalam setiap situasi kita boleh mengandalkan Dia. Kemudian, mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi? Untuk menguji kita, ibu-ibu. Untuk menguji kita. Ibu-ibu yang terkasih, kalau kita setiap hari sarapan ya pagi-pagi ya, pasti ada minuman ya, kalau tidak kopi ya, secangkir teh ya, atau mungkin bisa susu, apalah itu namanya ya. Tapi hari ini kita diberikan satu ilustrasi dari yang namanya itu teh ya. Hidup itu dikatakan bagaikan teh. Celup jika ingin tahu apa yang ada di dalamnya, ya celupkan saja ke dalam air panas. Nah,
Filosofi apa yang mau kita pelajari hari ini, ibu-ibu yang terkasih? Orang bilang ya, karakter itu bisa dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Respon orang itu bisa dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Seseorang bisa menjadi baik ketika berada di lingkungan yang baik. Seseorang bisa menghadapi masalah dengan baik ketika dia mendapat teman yang baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang bisa menjadi buruk ketika berada di dalam situasi lingkungan yang buruk. Nah, kita mau belajar hari ini. Ini benar, sama sekali tidak ada yang salah di dalam filosofi ini. Tapi bagaimana jika kita balikan analoginya, ibu-ibu yang terkasih? Bisakah karakter seseorang mengubah keadaan lingkungannya? Bisakah karakter seseorang dalam hal merespon pun mengubah keadaan pandangannya ya dengan lingkungan? Nah, saya berpikir pasti bisa, ya. Selama seseorang itu bisa mempunyai prinsip yang kuat, hidup yang kuat, dan memegang teguh komitmen, dia akan memiliki potensi besar untuk mengubah lingkungan yang ada di sekitarnya itu. Entah itu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau kampus, atau lingkungan kerja, atau kita di dalam komunitas pelayanan perempuan, entah apalah namanya, woman movement, atau wanita berdampak, wanita bijak, atau virtuous woman, cherish woman, semua pelayanan-pelayanan wanita ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau kita berkata, saya walaupun ada di tempat lingkungan yang memang sangat ekstrim, saya bisa kok menjaga diri saya. Ibu-ibu, demikian juga ketika Tuhan hadirkan masalah itu di dalam hidup kita, bagaimana kita boleh meresponinya? Apakah kita meresponinya, kita dengar orang lain kasih saran yang jelek, kita jadi, oh iya itu solusinya, kita lakukan yang jelek. Ya, kemudian dikasih saran yang baik, kita hanya hidup tergantung dari orang lain katakan. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus punya prinsip hidup yang kuat. Kalau kita di dalam situasi yang tidak baik, kadang-kadang kita melihat masalah itu tidak baik karena dapat masukan dari yang tidak baik dari lingkungan kita harus punya prinsip berdasarkan firman Tuhan yang akan menuntut kita, yang akan mengarahkan kita, dan di situ kita diuji bagaimana kemurnian iman kita ketika menghadapi masalah yang datang ke dalam diri kita. Ya ibu-ibu ya, coba perhatikan ketika sekantong teh celup dimasukkan ke dalam segelas air panas. Dalam sekejap, kantong teh celup memang ikut terbawa panas ya. Nah, jadi kita coba lihat. Dan Tuhan ingin menguji kita melalui air panas masalah yang kita hadapi. Ya, kadang Tuhan sekali lagi saya katakan ingin menguji kesetiaan kita melalui air panas masalah yang kita hadapi. Jadi mari ya kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Kemudian satunya lagi, ini ibu-ibu paling suka ini ya. Apa ini ibu-ibu? Emas ya. Nah, emas di rumah saya gede, emas Mardi ya. Ya ibu-ibu nggak ada dibeli di tempat yang lain ya. Nah, emas ini beda ya, bukan dengan Mas Sumardi ya. Ini emas beneran ya. Ibu-ibu, emas menjadi murni dengan cara apa? Dipanaskan di dalam api. Salah satu bentuk investasi yang aman, bahkan jauh lebih aman ketimbang menyimpan dalam mata uang tertentu. Dan banyak orang adalah dengan menabung dalam bentuk emas murni. Dan saya mau katakan, emas murni bukanlah emas yang kita kenal dalam bentuk perhiasan. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas kita kenal biasanya sudah ada lapisan-lapisan di dalamnya ya. Biasanya sudah dicampur dengan logam, sehingga strukturnya bisa menjadi lebih keras. Nah, emas murni sebenarnya itu adalah logam yang tergolong dengan logam yang lembut, kilat, warna kuning yang menarik ya ibu-ibu ya, lentur sehingga dia mudah ditempa. Kenapa? Ada sebuah proses pemurnian emas yang dilakukan lewat proses pembakaran. Bisa diuji kemurniannya. Metodenya apa? Dengan cara memberi panas pada emas, dinaikkan suhunya, sehingga emas itu mencair. Saat emas sudah cair, berbagai kotoran yang melekat di emas itu dia akan naik, ya, kayak pasir-pasir, debu-debu, karat itu akan naik ke permukaan. Nah, ibu-ibu, sehingga semua kotoran itu bisa dibuang. Nah, kemudian proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya diperolehlah
apa Ibu-ibu? Diperolehlah emas yang murni, bebas dari segala kotoran dan campuran logam yang lain. Nah, dari proses pembakaran ini akan jelas terlihat mana emas yang murni, mana yang masih dipenuhi kotoran-kotoran yang mengurangi kadar kemurnian emas. Jadi, kalau kita beli emas nih ya, nilai jual beli emas yang sudah berbentuk perhiasan dan emas murni itu lumayan besar bedanya ya. Jadi nilai emas yang relatif aman dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang mudah terpengaruh situasi dunia, jadikan emas menarik dan bisa dijadikan sebagai alternatif untuk investasi. Nah, Ibu-ibu, bukan saya di sini mau belajar kita untuk mengajar kita bagaimana caranya berinvestasi, tidak. Jadi kita lewat dari dua ilustrasi tadi, teh dan juga emas hari ini. Demikian pula iman kita. Agar bisa murni, iman harus melalui proses pemurnian, sama seperti emas. Ya, ada orang yang ingin memiliki iman murni, tetapi tidak mau melalui prosesnya. Proses pemurnian bukanlah sesuatu yang nyaman, enak dihadapi. Emas pun bukan demikian. Emas pun demikian ya, maksudnya emas harus lewat pembakaran dengan suhu tertentu yang sangat tinggi supaya apa? Supaya melihat bagaimana tingkat kemurnian emas tersebut. Dan ada kalanya Tuhan juga mengizinkan kita untuk masuk ke dalam masalah, ya, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membuat kita lelah dan capek, namun bagaimana kita bisa memurnikan iman kita. Seperti halnya ketika emas diproses hingga menjadi murni, iman kita pun terkadang harus melalui proses pemurnian lewat apa Ibu-ibu? Lewat pencobaan, lewat badai-badai kehidupan yang datang menghadang kita. Ya, ujian, pencobaan yang mungkin rasanya sangat menyakitkan, seperti dibakar, seperti halnya emas yang dimasukkan ke dalam api sehingga kelihatan murni dan tidaknya. Iman kita juga akan demikian kelihatan kemurniannya lewat bagai apa Ibu-ibu? Lewat tingkat kesulitan dan pencobaan yang kita lewati di dalam perjalanan hidup kita, termasuk ketika kita diproses lewat masalah-masalah yang ada. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 tadi Ibu Ningsi sudah sampaikan di dalam pembukaan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ibu-ibu yang terkasih, ini membuat kita semakin melihat bagaimana hubungan masalah dengan iman, ya. Kita menjadi orang Kristen yang lemah ketika kita melihat iman kita keropos. Tapi kita memiliki iman yang kuat ketika kita diuji dalam proses yang sangat menyakitkan, yaitu lewat masalah-masalah yang ada. Ya, jadi sehingga kita tekun dan kita menjadi kuat. Kemudian yang ketiga, untuk mengoreksi kita. Waktu kita masih kecil, orang tua mengajar kita untuk berkata begini ya Ibu ya. Tidak boleh sentuh setrika yang panas. Jangan, nanti kulit kamu rusak, ya. Atau nanti kamu terbakar. Nah, jangan pegang gas, kompor gas. Hati-hati, jangan, belum boleh, belum saatnya. Nah, kita mau belajar apa Ibu-ibu? Tetapi kita baru benar-benar belajar justru sebelah tangan kita melepuh. Ketika kita menyetrika, ya, nggak sadar ya, kena ya tangan, kemudian melepuh. Kita baru ngerti, oh iya ya setrika ini panas. Ibu-ibu, kemudian kita melihat anak-anak kita ya naik sepeda jatuh berapa kali akhirnya dia bisa. Ya, jadi apa? Untuk mengoreksi bahwa benar-benar belajar dalam satu proses peristiwa. Nah, contoh yang sangat sederhana yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita ilustrasikan dengan setrika. Nah, kemudian juga kadang-kadang ya kita juga boleh mengoreksi kita lewat relasi kita dengan teman. Kadang-kadang kita berharap teman kita mendukung kita. Kita ingin punya ekspektasi yang tinggi. Oh, teman saya mau ketika ada masalah saya mau cari teman saya, dia akan dukung saya. Ternyata itu jauh di luar ekspektasi kita. Akhirnya kita menjadi kecewa dan kita semakin undur dari Tuhan. Kemudian hubungan, ya, bagaimana hubungan kita juga dengan orang lain, ya, bagaimana hubungan itu boleh terjalin baik, itu jadi karena apa? Karena kita juga membangun relasi yang baik,
ya ada atmosfer yang baik di dalamnya. Kesehatan juga demikian ya. Jadi ketika kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Tetapi ketika kita kehilangan kesehatan, kita nggak bisa melakukan apapun, baru kita menyadari itu perlu. Jadi ketika teman kita itu yang mengecewakan kita udah pergi jauh meninggalkan kita, ya memang kita ada kelegaan ya. Tapi kadang-kadang pernah nggak kita berpikir ketika kita kehilangan Tuhan, karena kita nggak dipenuhi ekspektasinya, kita kecewa, kadang kita salahkan orang. Nah, ibu-ibu yang terkasih, mari hari ini kita belajar ubah mindset kita, ubah pemahaman kita, ubah analogi pikir kita, bahwa ketika satu hari kita mendapatkan teman yang baik, teman itu menegur kita, menasihati kita, mengingatkan kita dengan bagaimana memecahkan masalah yang baik. Tentunya tidak mengikuti kemauan kita. Mungkin kita ingin memindahkan curhat kita, kita didukung dengan hal yang menurut kita benar, tetapi dia menolak kita. Lalu dia satu hari pergi, kemudian kita melihat beberapa kemudian apa katakannya itu benar terjadi, baru kita mengerti, oh iya ya, ternyata ini maksud teman saya itu mengatakan hal itu. Ya, juga ya kita akan mengalami itu saat semuanya kita merasakan kehilangan. Kita mengerti diri kita, bagaimana hidup kita, bagaimana relasi kita dengan orang-orang sekitar kita. Ada pelajaran-pelajaran yang hanya dapat dipelajari melalui masalah, ya, penderitaan dan kegagalan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, Mazmur 119 ayat 7. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Itu dikatakan ya, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya kita diproses, kita diajar, kita dimurnikan, ya, kita diingatkan bagaimana di dalam proses itu kita memiliki Tuhan yang memberikan kepada kita dasar pengharapan, dasar kekuatan untuk melalui hidup ini dengan berpegang kepada firman-Nya. Ibu-ibu yang keempat, yaitu bagaimana masalah Tuhan izinkan untuk melindungi kita. Ya ibu-ibu ya, untuk melindungi kita. Suatu masalah bisa menjadi berkat dan membawa kita terhindar dari masalah. Pernah nggak kejadian ini ibu-ibu alami? Jadi ada masalah nih, ya. Ternyata masalah ini awalnya kita lihat, aduh celaka ya, ini luar biasa ini, bagaimana nanti. Tetapi ketika kita memang mengalami masalah itu, ya masalah itu terjadi, ternyata itu membuat kita itu menjadi selamat gitu loh ibu-ibu ya. Jadi terhindar dari bahaya, ada loh ya. Jadi contohnya ini keluarga Bapak Agus Setiawan, nih banyak sekali kita kasih contoh ya. Nah, keluarga Bapak Agus Setiawan ini adalah keluarga yang tinggal di daerah Porong Sidoarjo. Ya kecewa karena tokonya itu harus terbakar untuk yang kedua kalinya. Setelah toko itu diperbaiki, sang istri itu meminta suaminya itu untuk jual toko dan mereka. Jadi mereka ingin pindah ke daerah Pasuruan. Nah, permintaan sang istri itu menimbulkan masalah dan pertengkaran di rumah tangga karena ada pandangan yang berbeda ya ibu-ibu ya. Sang suami tidak setuju. Namun sang istri ini bersikeras, tidak Pak, ya kita harus jual ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, pada akhirnya terjuallah toko dan rumah tersebut dengan lumayan harga yang sangat tinggi ya. Tadinya ada masalah, terus tiba-tiba ada berkat ya. Dan harga yang lumayan tinggi. 3 bulan setelah mereka pindah, 27 Mei 2007, peristiwa lumpur lapindo yang luar biasa terjadi di Porong Sidoarjo ya, Jawa Timur. Nah, peristiwa itu mengakibatkan banyaknya warga yang harus kehilangan rumah, toko, pabrik, usaha, mata pencarian dan sebagainya. Nah, setelah peristiwa itu sang suaminya menyadari bahwa masalah yang menimpa hidup mereka itu sesungguhnya rencana Tuhan untuk melindungi keluarga mereka. Nah, ini dia ibu-ibu ceritanya. Jadi ini pertama ada alot apanya ya, stepnya. Jadi jadi memutuskan dulu, ini suami istri memutuskan ya gimana nih ya, ini nggak strategis, kemudian 2 kali mengalami kebakaran, kemudian akhirnya terjual lah ya, kemudian terjadilah meluapnya lumpur lapindo. Nah ini dia ya, jadi masalah juga bisa membuat kita terhindar dari bahaya dan juga mendatangkan berkat ya Ibu. Tadi dapat lumayan kan harga nominal yang cukup tinggi. Nah,
Ibu-ibu, sedikit lagi waktu saya. Oke, jadi kita melihat di sini, akhirnya meninggalkan penderitaan dan kesengsaraan. Coba seandainya itu tidak terjadi ya ibu-ibu ya. Salah satu case aja yang diangkat, mungkin lain juga punya pergumulan ya, yang kita nggak tahu di dalam penduduk yang merasa sedih ini juga dengan keadaan. Ya tapi bagaimanapun ada juga yang merasakan ini ya dampak dari itu dan merugikan mereka sendiri juga. Nah ibu-ibu, nah, salah satu dari antara bangunan inilah ruko tempat tinggal dari keluarga Bapak Agus Setiawan, ya Ibu-ibu ya. Nah, kemudian kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita lihat ya, the hidden agenda ya, agenda yang tersembunyi itu dari Ibu Kumala Anjani beberapa waktu yang lalu. Ya, agendanya Allah mengikuti agendanya Tuhan ya. Jadi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Awalnya Yusuf dibuang oleh keluarganya, tapi padanya Tuhan menjadikan dia orang yang berpengaruh, orang yang luar biasa ya, dan dia juga membawa keluarganya luar biasa. Nah, Ibu yang terkasih di kejadiannya ya, ini agenda Allah bagi kehidupan Yusuf, masalah yang dihadapinya membuat dia terhindar dari bahaya dan dia menerima berkat yang luar biasa. Karena Tuhan menolongnya. Ini dia. Ibu-ibu yang terkasih, aduh, ini dia terlalu sensitif ya. Sorry. Ini dia. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi tidak enak memang diproses, tapi ketika kita mengalami proses itu dengan sabar ya, kemudian melihat bukan hanya kepada fokus itunya saja masalahnya, tetapi ketika kita boleh melihat Tuhan bekerja di dalamnya, kita merasakan ada pengharapan yang luar biasa Tuhan berikan, dan kita melihat itu semua campur tangan Tuhan. Burung elang dan anaknya ya, burung elang dan anaknya, mau Raja Wali pun boleh lah ya, sama kurang lebih ya. Tadi sudah dinyanyikan Ibu Reza dan ini cocok sekali ya, kayaknya kita sehati hari ini ya Bu Reza ya. Nah, hadiah terbesar yang dapat diberikan Ibu Elang pada anak-anaknya bukan serpihan-serpihan makanan pagi, bukan pula raman hangat di malam-malam yang dingin. Namun ketika burung elang itu melempar anak-anak burung itu dari tebing yang tinggi, detik pertama anak-anak elang itu menganggap induk mereka ini keterlaluan. Ya, menjerit ketakutan. Mungkin dikatakan begini kali ya ibu-ibu ya, matilah aku, ini ibuku ini kenapa begini ya. Nah, sesaat kemudian bukan kematian yang anak elang itu terima, namun kita belajar kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang tinggi. Ya, bagai Raja Wali melintasi badai, hidup dibawa kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Itu dia ibu-ibu ya, elang juga bisa digambarkan demikian. Baiklah ibu-ibu, hari ini kita diajak untuk merenungkan sesi kita hari ini. Jika Anda menghadapi masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Ingatlah penderitaan itu ringan karena Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Jangan pernah memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Jika Anda menghadapi ujian, berarti Anda dan bukan umat yang biasa-biasa saja, tetapi kita sedang dipersiapkan menjadi umat yang khusus. Umat yang khusus itu seperti apa, Ibu-ibu? Nah, ini dia. Tentara-tentara ini ketika mau jadi tentara kan supaya mereka itu sejati, ya berwibawa, gagah, mereka harus melewati ya latihan fisik, kemudian mental, ya diproses, melewati darat, air, diuji. Tentara-tentara ini mengikuti ujian khusus ya. Pertama mereka
dilatih di awal baris-baris, kemudian diajar untuk panas-panasan, bagaimana tahan fisik, tahan mental, semuanya di air, udara, darat, semuanya ya. Nah, akhirnya mereka menjadi tentara yang luar biasa, siap tempur. Nah, ibu-ibu, umat Tuhan yang khusus adalah umat Tuhan yang sedang diuji. Jadi bukan berarti saya umat Tuhan, saya mau yang enak-enak aja. Tidak, ibu ya, tapi kita melewati proses itu semua. Baik ibu-ibu, mari kita melihat firman Tuhan hari ini. 1 Korintus 10 ayat 13b. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita, ibu-ibu, menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap kita hadapi dengan katakan rasa syukur. Memang tidak mudah awalnya, tetapi tetap ibu-ibu harus lihat ada Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah hidup dan tidak mengalami yang namanya masalah yang lebih besar dan berat seperti yang orang lain rasakan. Mungkin itu semua sama. Pada dasarnya Tuhan tidak memberikan masalah kepada manusia melebihi batas kemampuannya, karena tertulis di dalam firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia memberikan kita jalan keluar sehingga kita boleh menanggungnya, ya. Jadi jika kamu memiliki masalah yang sulit dan kita ibu-ibu memiliki masalah yang sulit, dikatakan Tuhan, janganlah khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikannya tepat pada waktunya. Sekali lagi terakhir saya katakan kepada kita. Katakan kepada Tuhan. Jangan katakan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Masalah ini besar sekali dari saya. Tetapi mari kita katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau lebih besar dari masalah yang kuhadapi. Mari ibu-ibu tetap semangat menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam hidup ini. Masalah dalam ini ya, sekarang minyak goreng mahal, apapun mahal ya. Aplikasi dalam kehidupan hari-hari ya. Tapi tetap semangat, kita selalu diperlengkapi dalam Women Movement. Banyak materi-materi yang sangat memberkati kita, yang langsung bersentuhan dengan kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.